right? Bisa dong, jangan lupain itu kejadian ketemu polisi di hari pertama di Australia dan lain sebagainya. Hello, welcome back to this channel. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya di introduction video, jadi saat ini aku dan kakakku lagi ada di Australia untuk menjalani program working holiday, dan hari ini aku mau cerita tentang hari pertama kita di sini. Dennis ke Australia pertama kali. Waktu itu kita berangkatnya dari Bali dan terbang itu sekitar 6 jam untuk sampai ke Tullamarine Airport di Melbourne. Jadi kita sampai Melbourne itu sekitar jam 11.15 malam, dan di Tullamarine Airport itu kita cuma transit sekitar 5 jam sebelum melanjutkan perjalanan ke Brisbane. Jadi di Tullamarine Airport itu kakakku langsung cari SIM card, yaitu SIM card Telstra, karena kayaknya saat itu cuma ada Telstra, jadi ya udah. Dan harga SIM cardnya sendiri itu sekitar $40. $40 untuk paket Telstra, 60 GB setiap bulannya di 3 bulan pertama. Setelah itu 30 GB tiap bulannya untuk $40 itu. Terus mendekati waktu check-in buat pesawat berikutnya, kita langsung antri tuh di sana. Nggak antri sih karena masih pagi jadi nggak banyak orang. Terus self check-in, kita sempat worried karena kalau pakai mesin kan mungkin kelebihan 0,1 kilo aja nggak bakal diterima gitu. Tapi untungnya setelah kita cek dari mesinnya, itu dia ngitungnya bukan per orang tapi di combine. Jadi kita bisa milih mau dihitung per orang. Waktu itu kita beli 40 kilo kan per orang, atau mau di combine aja, jadi langsung 80 kilo pokoknya totalnya. Dan kita pilih yang di combine langsung. Untungnya waktu itu pakai mesin itu juga misal kelebihan 0,1 atau 0,2 kilo itu masih dibulatkan ke bawah, seingatku gitu. Jadi asalkan nggak parah banget lah, itu masih aman. Terus karena kita juga ngitungnya di combine, jadi kita bisa langsung masukin, pokoknya total nggak lebih dari 80 kilo. Waktu itu totalnya kita tuh mendekati kayaknya pas-pasan gitu. Oh, oke. Setelah check-in, semua bagasi udah masuk, kita udah kerasa lega. Akhirnya kita bisa jalan-jalan kan ke daerah departure itu. Di sini enak banget karena jadi bisa browsing. Mulai lapar, akhirnya kita beli toast seharga $8 di sana. Ham, cheese, and tomato toasty. Yay. Setelah itu kita jalan kaki menuju ke departure gate. Itu ada kali sekitar 10 menitan jalan karena I don't know, kerasa lama banget. Mungkin karena kita bawa ransel sama bawa cabin juga, dan itu berat. Jadi kita pengen jalan cepet-cepet supaya bisa cepet duduk, cepet naruh barang. Pesawatnya menuju Brisbane waktu itu lumayan kecil ukurannya, dan karena bawaan kita juga ada banyak kan. Aku bawa ransel, kita taruh di bawah semua itu ranselnya. Jadi kaki pun juga nggak bisa lurus selama kurang lebih 2 jam kalau nggak salah, aku lupa. Kecil banget pesawatnya. Waktu itu kita naik Jetstar dan yang budget, jadi ya udahlah, mau nggak mau dijalani saja. Sesampainya di Brisbane, kita melakukan satu kesalahan yang pertama. Itu tidak booking mobil jauh-jauh hari. Kenapa? Karena waktu kita sampai itu semua bookingan mobil, car rental itu sudah fully booked, dan kita kebingungan nyari. Misalnya ada pun itu udah di luar budget kita. Akhirnya kita duduk lagi di cafe, lapar kan.
Kita beli giant sausage roll seharga $6,5, itu kita bagi 2. Nggak kenyang sih, tapi ya udahlah ya. Terus setelah makan kita diskusi lagi dan akhirnya ketemu. Kita pakai aplikasi namanya Car Next Door. Itu aplikasi buat meminjam mobil punya orang lain. Meminjamnya berbayar of course, cuman relatif lebih murah karena itu mobil punyanya orang lain, bukan car rental yang resmi gitu. Pokoknya ini cuman kayak orang punya mobil nggak kepake mau dipinjemin ke orang gitu kalau yang perlu. Terus akhirnya kita cari-cari karena kita biasa nyetir manual di Indo, kita pun carinya mobil yang manual. Dan waktu itu kita dapet Toyota Yaris. Lokasinya kita kira sih deket sama di tempat Airbnb-nya kita, jadi kita ambil mobil itu. Cuman masalah berikutnya adalah di aplikasi Car Next Door itu kita nggak bisa minta orangnya untuk nganter mobilnya ke airport or anywhere. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk sewa taksi dari airport menuju ke Airbnb-nya kita itu dulu. Nah, tapi taksi biasa itu ukurannya nggak cukup untuk membawa semua barang bawaan kita karena kan banyak nih, ada beberapa koper. Terus akhirnya kita sewa taksi besar dari 13 Cabs dan waktu itu drivernya kasih kita harga $70. Perjalanan dari airport ke Airbnb kita di Brisbane CBD itu sekitar 25-30 menit. Terus setelah sampai, si drivernya bilang nggak apa deh, $60 aja gitu. Yaudah akhirnya kita bayar $60 cash. Terus dia turunin bagasi juga. Dan akhirnya setelah semuanya beres kita tunggu di lobby. Terus setelah nunggu beberapa saat akhirnya si hostnya datang terus antar kita naik ke atas ke tempat apartemen yang dia sewakan itu. Kita naruhin koper-koper kita dulu, habis itu turun lagi nyari uang. Apartemen yang dekatnya Queen Street Mall, jadi kita jalan kaki ke sana. Cuman OTW waktu jalan kaki itu hujan deras banget, sampai akhirnya kita terpaksa beli payung lipat di toko deket situ, harganya $11,95. Terus kita lanjutin perjalanan, akhirnya sampai di Queen Street Mall. Aku cari-cari SIM card. Karena sebelum berangkat ke Australia itu aku udah browsing kan, dan kayaknya yang paling murah itu namanya Circles.life. Jadi aku nyari itu di Queen Street Mall dan dapat memang lagi promo kan, harganya $15 per bulan dan dapatnya 50 GB. Cuman nggak rollover, jadi tiap bulan selalu ke reset gitu 50 GB. Itu untuk 3 bulan pertama doang. Setelah 3 bulan itu dapatnya nggak 50 GB lagi. Aku lupa dapatnya berapa, kayaknya 25 atau 30 GB. Cuman bayarnya tetap $15. Terus si Circles.life ini pakai jaringannya Optus. Jadi ya aku nyobain dan so far so good. Cuman kalau misal kalian punya travel partner, aku sih saranin jangan pakai jaringan yang sama supaya bisa saling melengkapi lah. Kalau lagi nggak ada sinyal, kalian bisa pakai sinyalnya mereka, atau mungkin mereka yang bisa kontak siapa gitu. Kayak sekarang ini kan aku travel sama kakakku dan dia pakai jaringannya Telstra, jadi aman. Kalau misalnya aku lagi nggak ada sinyal, dia ada sinyal. Bahkan waktu itu kita manjat gunung gitu kan di daerah Stanthorpe. Waktu itu Telstra nggak ada sinyal, malah Optus yang ada, jadi saling melengkapi. Dan enaknya di Australia itu kalau mau telepon ke sesama nomor di Australia itu gratis. Nggak peduli berapa kali teleponnya, berapa lama, SMS juga itu gratis. Oke, setelah selesai nih ngurusin SIM card, udah deactivate dan sebagainya, akhirnya kita bisa nyari lunch dengan damai. Kita pergi ke food courtnya di Queen Street Mall, terus pesan makanan Asia, pad thai sama ramen. Total itu $26.50. Karena waktu itu kita kan lupa gitu kalau porsi makan di Australia itu gede, jadi sebenarnya satu porsi itu bisa bagi 2. Tapi waktu itu karena kita udah terlanjur beli, ya udah kita makan, and of course pasti ada sisanya, dan kita bawa pulang itu buat dinner. Jadi kita sempat pulang dulu sebentar buat ngedrop makanan di kulkas, terus turun lagi lanjutkan perjalanan kita untuk ngambil mobil di Car Next Door. Lokasinya itu waktu itu kayak di sebuah parkiran daerah yang kita kira dekat, tapi ternyata jalan kaki itu mungkin sekitar 40 menitan ada kali. Nah, karena kita udah capek nih seharian, udah transit pula di Melbourne dari dini hari, nggak tidur, akhirnya kita sewa skuter di sana, e-scooter. Waktu itu ada 2 di Brisbane, ada Beam sama Neuron namanya. Kita pakai yang warna ungu, Beam.
sewa e-scooter di sini, kan capek tuh daripada jalan kaki. Dan menurutku seru sih kalau main skuter di kota gitu, karena kan bisa sambil kena sepoi-sepoi angin, terus lihat pemandangan kota. Seru sih, mau keliling-keliling kota atau nyari mobil kan capek ya jalan kaki terus. Mending kalian ambil paket yang 3 hari, atau kayaknya ada juga paket yang 7 hari. Kayak misalnya 3 hari itu paketnya bayar $25. Sedangkan kalau misal kalian one time only, kayak aku kemarin pakai e-scooter dari tempatnya yang dekat apartemen itu ke daerah buat ngambil mobilnya car next door, itu sekitar $12 lebih bayarnya. Itu cuma buat sekali pakai. Sedangkan kalau $25 buat dipakai 3 hari itu kan worth it banget gitu. Jadi menurutku mending kalian sih sewa yang 3 hari langsung. Sewa car next door-nya itu dia parkirin mobilnya kayak di tempat parkiran dekat apartemen or something, I don't remember. Jadi setelah kita ketemu mobilnya, kita bolehnya langsung nyetir. Waktu itu yang nyetir itu kakakku. Cuman kita kan belum familiar sama etika nyetir di sini. Rambu lalu lintasnya juga berbeda. Jadi kita sempat deg-degan sih waktu awal-awal nyetir itu. Nah, tapi ada sedikit drama karena waktu kita berhenti di lampu merah, tiba-tiba mesin mobilnya mati gitu. Terus kita kan bingung, ini udah hijau, kita mau maju gak bisa, di starter juga gak bisa. Sampai mobil belakang kita itu kayak bantuin kita gitu, ini kenapa kok gak mau jalan gitu. Terus dia bantuin kita starter mobil, diputer-puter kuncinya juga gak bisa nyala. Kayaknya ada masalah sama akinya waktu itu. Terus akhirnya sampai ada polisi datengin kita. Dia tanya, ini kenapa kalian kok berhenti di sini? Terus kita kan bilang, oh ini mobilnya nggak bisa di starter pak. Terus si polisinya kan kayak udah nggak suka gitulah. Terus dia bilang, ya udah kalian panggil tow truck kayak atau apa kayak. Terus akhirnya kita telepon sama owner mobilnya itu, minta tolong kalau mobilnya kita nggak tahu mau ngapain, kita mau tinggal di tengah jalan juga nggak bisa. Jadi tolong panggilin tow truck, mungkin pakai asuransi kamu atau gimana. Terus akhirnya ownernya udah arrange semuanya itu. Tow trucknya udah mau dateng, tiba-tiba setelah berapa saat gitu si polisinya kan masih nunggu tuh di pinggir jalan ngeliatin kita dari jauh. Tapi akhirnya dia datengin lagi kita, terus dia bilang, coba kamu starter mobilnya lagi. Terus akhirnya kita bilang, pak kita itu udah nunggu dari tadi, kita udah coba starter nggak bisa-bisa, kayaknya tuh ada masalah sama akinya pak, jadi ini coba ya kita starter lagi. Dan bisa dong, I mean aku nggak tahu sih itu kayaknya mobilnya ngerjain kita atau apa, tapi waktu pak polisinya datengin kita lagi itu malah mesinnya mau nyala. Dan akhirnya ya udah kita nyetir lanjutkan perjalanan. Cuman karena kita takut banget, panik kalau ada apa-apa lagi, akhirnya kita memutuskan untuk balikin aja dah mobilnya. Terus kita balik ke parkiran tadi itu, ngedrop mobilnya, terus infoin si ownernya mobil kalau kita udah nggak perlu tow trucknya lagi karena kita udah bisa nyetir mobilnya lagi dan kita udah parkirin di tempat yang sebelumnya. Dan dia bilang, oh ya dia mau balikin juga duitnya sewa karena nggak expect juga any of this would happen. So yeah, that's a kind gesture from her and we appreciated that. Terus akhirnya ya udah kita tinggal di mobil itu, kita balik ke skuter lagi. Kita keliling-keliling kota, terus udahlah lupain itu kejadian ketemu polisi di hari pertama di Australia dan lain sebagainya. Dan malamnya itu kita mampir ke Woolworth. Di sini itu supermarket yang terkenal, tapi kita biasanya panggilnya Woolies. Di Woolies itu kita belanja kebutuhan-kebutuhan yang pokok lah, kayak misal sabun cuci piring kayak atau apa gitu. Setelah itu balik ke apartemen lagi. So that is how our first day went in Australia. If you have any requests, any feedback or any questions, just drop it in the comment box below. I'll be happy to respond to you. And I will see you on the next video. Bye!